Dan masyarakat Mimika, kalau ada yang masih bilang bayar-bayar, laporkan langsung ke kami dan saya eksekusi. Tidak boleh, semuanya harus gratis dan gratis. Dan nggak usah lewat calo-calo atau titip orang titip, no. Semuanya mudah. Mau di kelurahan juga mudah, di kecamatan, di distrik mudah, di Dukcapil mudah. Yang Bapak Ibu mengakses layanan online WhatsApp-nya nomor Orlando Dukcapil dan juga Sininca, itu dokumennya kami proses real time, langsung kita antarkan door to door ke rumah gratis, bebas ongkir dan briefing. Kami tidak akan berhenti melakukan pelayanan jemput bola. Ini yang sangat signifikan dampaknya karena tadi masyarakat yang harusnya berbondong-bondong ke kantor jadi sepi. Target kami adalah kantor Dukcapil itu sepi. Begitu kemarin saya dengar Mimika Center gitu ya, akan mengkolab semua aplikasi, semua menjadi satu portal. Wah, itu keren banget. Saya termasuk yang sangat mengapresiasi itu dan kita siap mendukung bisa sukses. Yang kedua setelah kolaborasi adalah tadi jangan berhenti berinovasi gitu ya. Halo, kembali lagi bersama Podslink, podcast keliling Mimika Center Kabupaten Mimika dengan saya Pernus Tarasen. Di episode kali ini kita akan berbincang terkait dengan digitalisasi di Kabupaten Mimika dan tentunya kita menghadirkan narasumber yang sangat berperan penting dalam mendorong digitalisasi, pelayanan digitalisasi di Kabupaten Mimika. Masyarakat Kabupaten Mimika dan juga masyarakat Indonesia, tanah Papua, kita tahu bersama bahwa saat ini program unggulan dari pemerintah Kabupaten Mimika yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi dan pusat adalah bagaimana mensinkronkan dan mensinergikan pelayanan digital untuk satu data di Indonesia. Hadir bersama kita hari ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Bapak Slamet Sutejo, SSTP MSI. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat. Siap, puji Tuhan sehat. Terima kasih Bapak dalam kesibukannya. Siap. Hari ini tepatnya di hari Kopri. Siap. Peringatan hari Kopri, kemudian kita berjumpa. Terima kasih juga tempatnya yang luar biasa. Hari ini dalam Podslink Mimika Center di kantor Dukcapil yang juga merupakan mall pelayanan publik, kita ingin bercerita panjang lebar tentang apa saja yang membawa kantor ini atau pelayanan di OPD ini menjadi salah satu branding Kabupaten Mimika. Pak, dinas ini merupakan dinas paling fundamental. Siap. Dia itu katanya bergerak cepat dan serba digital. Saya ingin memberikan pertanyaan dan nanti kita akan diskusi. Saya mau tanya dulu, katanya kita sempat dapat penganugerahan penghargaan dari nasional tentang digitalisasi Kabupaten Mimika. Siap. Alhamdulillah ya, sejak di awal 2000, tentunya saya masuk di sini di 2020, Mas, 2019 akhir. Tetapi kita harus tetap menghormati dan berterima kasih para senior, para pendahulu kita yang sudah mendahului saya dan juga sebelumnya sudah berkiprah sehingga sudah membangun bangunan yang seperti ini dan saya sebenarnya hanya tinggal melanjutkan sejatinya. Saya hanya bagaimana mengimprovisasi, beradaptasi dan dengan bagaimana teknologi ini kita bisa mempermudah layanan kita pada masyarakat. Kuncinya di situ. Jadi kita nggak boleh melupakan prestasi dan dedikasi para pendahulu kita dan sejatinya dengan perjuangan itu kita hari ini bisa berdiri tegak sejajar dengan saudara-saudara kita di Indonesia bagian barat. Di 2020 kita waktu itu mendapat salah satu penghargaan dari Kementerian Kominfo waktu layanan online Orlando kita nih, operasi layanan administrasi online. Waktu itu berbasis WhatsApp. Zaman kita belum ada COVID itu. Waktu itu memang terjadi penumpukan yang luar biasa di kantor Dukcapil. Sehingga kami berpikir bagaimana masyarakat itu bisa mengakses layanan tanpa dia harus ngantri gitu, tanpa harus berjubel di loket. Dan kami bisa begitu memperlakukan publik itu sama rata, secara adil. Jadi artinya kita tidak melihat dulu kan biasa nih harus cari ordal, dia harus siapa yang kenal di dalam, siapa kontak-kontakan. Enggak. Kita ingin bagaimana pelayanan berikan kanal sebanyak mungkin. Yang masih senang di loket kita layani di loket, yang senang online kita layani. Dan alhamdulillah waktu itu
bukan hanya penghargaan sebenarnya kita ingin capai, adalah bagaimana tujuan pelayanan itu kepada masyarakat jadi cepat, mudah, dan gratis. Dan itu layanan itu kita yang masyarakat ini mengakses online, Mas Ares. Sejak dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang, itu dokumennya soft file-nya kita kirimkan ke emailnya dia, ke HP-nya gitu. Fisiknya kita kami antarkan ke rumah, door to door. Ini bebas ongkir, gratis, dan no tipping. Ini yang jadi merubah mindset pelayanan publik yang selama ini harus cari kalau kasih tips cari cepat, ini nggak cepat, itu jadi hilang. Dulu begitu zaman-zaman dulu di berbagai sektor layanan publik semua terkenal dengan calo, dengan orang dalima, itu dia lama jadi hilang. Artinya apa? Kita membangun sistem gitu ya. Terus kita mudahkan layanan, kita buka kanal sebanyak mungkin, masyarakat bisa memilih gitu. Luar biasa. Itu seperti itu. Biasa. Pak Kadis izin. Berarti kita ada punya berapa produk unggulan di sini? Ya. Orlando tadi sudah mention. Ya, Orlando, ada Silinca, kami terkolaborasi. Hampir ada 16 inovasi di Dukcapil. Ya. Kami Dukcapil sudah terintegrasi dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Mimika, Kementerian Agama di KUA dengan Dukcapil. 4 instansi yang satu kali. Itu layanan terpadu kolaborasi dengan misalnya ada warga kita yang menikah gitu di KUA atau yang bercerai di pengadilan, pergantian nama di pengadilan negeri. Itu langsung terkolaborasi, datanya kami desain putusan pengadilannya ke kami follow up, prosesin, dan datanya langsung kami antarkan ke pengadilan. Jadi masyarakat yang berperkara menyelesaikan ambil pengadilan di pengadilan, nggak lagi ke Dukcapil, nggak harus melapor ke sini. Itu di sisi lain. Di lainnya adalah layanan unggulan kami sebenarnya layanan ini sudah mulai terintegrasi ke wilayah distrik dan juga kelurahan dan juga rumah sakit. Di RSUD Mimika, di RSMM, di beberapa puskesmas itu sudah terkoneksi. Dan yang terakhir kemarin kami lakukan PKS dengan Pak Kadis Kesehatan. Layanan kita menjangkau ke 26 puskesmas Kabupaten Mimika yang di pedalaman di Jila. Ada yang di Alama, di Atuka, begitu hari ini ada bayi baru lahir, teman-teman petugas medis di lapangan akan membantu menulis si bayi ini namanya siapa, orang tuanya siapa, seperti itu. Di follow up kami terbitin akte kelahirannya, input NIK-nya, terbit akte kelahirannya, terbit kartu keluarga. Kami PDF kan itu, kirim ke WA grupnya dengan teman-teman di puskesmas di lapangan, mereka cetak dokumen itu langsung diserahkan, real time langsung bisa terupdate. Si dampak positifnya apa? Masyarakat yang tadinya anaknya baru lahir langsung terdata NIK-nya. Jadi layanan medisnya langsung bisa diinput, jaminan BPJS langsung masuk, gitu ya. Jadi semua akan terintegrasi. Jadi akan terbangun dengan sendirinya baseline data kependudukan yang all access, gitu ya, dan bisa diakses dari mana saja dan bisa real time. Ini yang di Atuka, di Wakia, di Boteburu, gitu ya, di Jila itu sudah terlanjur seperti itu. Tapi terus kita dorong ke depan kan sehingga bisa jalan. Padahal daerah-daerah blank spot yang teman-teman juga menggunakan solar cell, menggunakan Starlink di sana, kami lakukan itu. Tuh. Kami juga punya layanan jemput bola yang andalan di pegunungan, di pesisir itu kita jemput bola terus menerus, gitu ya. Termasuk ada layanan go to school, go to campus, gitu. Terus kita juga ada layanan integrasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan, dengan Dinas Sosial. Termasuk yang kemarin terbaru kita mendapatkan sertifikasi ISO 27001 tentang standar keamanan data secara internasional, yaitu Dukcapil, Dinas Sosial, Bapenda, dan juga Dinas Pendidikan. Pak Bupati kemarin memberikan atensi buat kita semuanya untuk mendorong agar akses data admin ini bisa diperluas ke semua OPD, sehingga tadi nanti ke depan itu nggak ada lagi kita minta-minta data itu. Apalagi yang membahagiakan bagi saya pribadi dan juga kami jajaran Dukcapil ada lahirnya Mimika Center. Ini jempol 2. Kalau per 4, yang di bawah jempol 4. Jempol 4 deh ya. Saya sangat apresiasi sekali karena begitu beberapa layanan ini jadi panjang nih, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol aja sambil santai. Jadi beberapa layanan-layanan yang sudah sangat bagus di setiap instansi ini, yang terjadi adalah belum bisa saling terhubung dan terkoneksi. Dan tersistem, gitu ya. Saya berharap sekali begitu adanya Mimika Center di Kabupaten Mimika, ini inovasi yang luar biasa, ini terobosan yang luar biasa yang digadang-gadang oleh Bapak Bupati untuk bukan hanya kita menerima pengaduan, tapi kita bisa mengeksekusi persoalan, memberikan keputusan yang cepat, memberikan pelayanan yang secepat mungkin, gitu ya, kepada masyarakat yang tadi mengadu. Bukan hanya mengadu mungkin 1-2, tetapi layanan yang satu aduan itu pasti dampaknya signifikan kepada seluruh masyarakat, mempengaruhi kebijakan. Dan base-nya adalah data. Ya, ini yang keren. Jadi pimpinan insya Allah tidak akan salah mengambil keputusan, dan pasti benar-benar ini base-nya adalah dari masyarakat, gitu ya. Dan kecepatan kita tentunya OPD teknis
untuk merespon itu adalah first time. Bagi saya tentunya setiap instansi atau begitu juga dinas-dinas yang lain itu ya, kelurahan, distrik, puskesmas ataupun yang lainnya pasti punya layanan pengaduan. Tetapi layanan pengaduan yang parsial itu harus bisa dikolab dalam satu sistem. Dan inilah Mimika Center top banget. Dan mudah-mudahan itu bisa langsung terkoneksi dengan kita dan nanti akan terkoneksi dengan spam lapor di Kementerian Pan-RB gitu ya. Semua akan terdata dan lalu lintas data, lalu lintas pengaduan, lalu lintas usul saran dari masyarakat itu kita bisa collab dan kita bisa ramu dalam suatu kebijakan yang strategis dan cepat gitu. Dan era sekarang itu kan era cepat. Cepat tapi juga harus tepat gitu kan. Jadi cepat kalau nggak tepat juga salah gitu. Jadi cepat, tepat dan memang akurat gitu. Jadi sehingga ekspektasi publik terhadap perbaikan layanan di Kabupaten Mimika di semua sektor tentunya semua bergeraknya bersama dan dalam satu koridor yang sama dan tinggal eksekusinya di lapangan. Ibarat suatu pohon ini Mimika Center ya, dalam kepemimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini pohon yang kokoh gitu. Kami adalah cabang dan daunnya dan ini yang harus menyerap. Gitu, menyerap dan langsung mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Sehingga betul-betul bisa dinikmati layanan itu oleh masyarakat. Luar biasa. Gitu. Kadis, ini penjelasan yang cukup kompleks dan kemudian saling keterkaitan. Betul. Kerjasama antara Dukcapil dengan berbagai stakeholder itu sudah terjadi. Siap. Saya mau tanya pertanyaan yang cukup klasik dari masyarakat atau siap. mungkin bisa dikatakan stakeholder kita di pemerintah. Apakah data yang kita lakukan atau pendataan yang kita sudah lakukan dengan masifnya gerakan Dukcapil hingga ke pelosok, apakah kalau kita bilang ada 1 sampai 100 dapat nilainya, Bapak Kadis menilai kita sudah dapat nilai berapa ini? Oh iya. Ya, karena ini akan menjawab pertanyaan teman-teman di di masyarakat yang bilang datanya masih belum cocok, datanya banyak yang mungkin miss. Silakan. Itu tentunya jadi memang data di dunia ini nggak ada yang bisa mengklaim data tuh fix 100%. Oke. Jadi dalam penelitian apapun pasti masih ada margin of error-nya, gitu ya. Tetapi yang harus bisa di translasi lah gitu ya, dianggap itu wajar 0, sekian. Tentunya makanya tadi. Jadi kalau begitu kita bergeraknya sendiri, itu data nggak akan bisa beku padan. Ketika itu bergeraknya berkolaborasi, data itu akan padan, gitu ya. Makanya jejaringnya dibangun seluas mungkin jangkauan itu, sehingga benar-benar bisa teradvance. Kayak tadi yang saya ceritakan ya, begitu ada anak bayi lahir di Jila, misalnya puskesmas Jila nih, kan otomatis kalau saya layani harus ke sana harus tahun depan yang melayani jemput bolanya. Tetapi begitu ada petugas puskesmas di sana bisa langsung real time. Begitu juga data-data di adik-adik kita di sekolah nih, SD, TK. Nah, sekarang mulai tahun lalu kan sudah ijazahnya digital, ijazah digital semua. Itu datanya di Dapodik harus tersinkron dengan SIAK betul-betul. Jadi kami 6 bulan sebelum nanti ini bulan Desember nih, kami sudah mulai pemandangan data semua. Sehingga nanti di bulan Maret pengajuan siswa untuk peserta ujian itu datanya sudah clear 100% baru dia bisa ikut ujian. Tanpa clear berbasis NIK, akte kelahirannya valid, terkonek, nggak akan bisa mengikuti anak ujian. Dan alhamdulillah tahun lalu kolaborasi ini terlaksana dengan baik dan ini kami sudah mulai jalankan lagi di bulan Desember ini teman-teman pendidikan. Kesehatan juga begitu, Bapenda dan tentunya yang lain. Semuanya saling terkoneksi jadinya. Jadi kita bergeraknya teman-teman satu yang bergerak tapi efek dominonya jalan. Ya, multipliernya ini jalan berimbas. Jadi artinya nggak harus misalnya teman-teman dinas kesehatan tadi ya, begitu yang di lapangan dia menerbitkan menemukan bayi baru lahir, kami sudah bisa memfollow up gitu. Dan itu bisa langsung digunakan terintegrasi dengan BPJS dan yang lain. Dan itu datanya juga tersinkron ke misalnya pemerintahan distrik atau pemerintahan kampung atau? Jadi data di Dukcapil itu Mas Ernest itu kan setiap dirilis oleh Kemendagri itu setiap semester gitu. Jadi dari Januari sampai Juni, nanti Juli sampai ke Desember semester 2 itu dirilis resmi, itu dirilis secara ini dipadankan seluruh Indonesia, nanti baru akan dirilis. Rilisnya setahun 2 kali. Dan itu data itu soft file-nya kami serahkan ke teman-teman distrik, ke lintas sektor semuanya gitu, sehingga teman-teman bisa membaca itu. Jadi patokannya itu nanti data di admin itu kan datanya sifatnya dinamis sekali. Hari ini bisa jadi ada anak bayi lahir, orangnya pindah gitu ya, kadang pindah kos atau mungkin pindah ke daerah asalnya, ada yang masuk gitu, seperti ada yang meninggal juga gitu. Jadi sangat dinamis sekali, tetapi itulah jadi kecepatan kita mengakses masyarakat
mengakses layanan kita, dan layanan kita dekatkan sampai sedekat-dekat mungkin. Perintahnya Pak Bupati kemarin harus nanti semua bisa diakses semua kampung dan kelurahan. Ya, kemarin saya diskusi dengan teman-teman tim IT-nya Mimika Center adalah bagaimana bisa akan membantu kami untuk bisa membuatin aplikasi yang bisa diakses langsung publik gitu, nggak langsung ke SIAK, dan itu langsung bisa ini kan ke masyarakat semuanya, sehingga teman-teman di kelurahan bisa langsung terkoneksi. Baik, Pak Kadis izin. Berarti ini distrik nih. Siap. Kini kita Dukcapil. Ya. Nanti Januari kita kasih update yang dari 6 bulan terakhir. Siap. Terus kemudian nanti kalaupun dalam periode ini ada perubahan, itu akan diupdate lagi 6 bulan kemudian, gitu. Betul. Jadi update secara sistemnya setiap 6 bulan. Tetapi real time setiap hari, transaksi data ini kan berjalan. Oke. Transaksi data dalam artian masyarakat datang mengurus, anaknya baru lahir, itu namanya data. Berjalan itu ya. Real time setiap hari akan berubah dan akan bertambah berkuasa seperti itu. Tetapi itu data dinamis. Tetapi nanti dikuncinya adalah setiap semester sekali. Semester baru didistribusi ke semua. Betul. Dan itu levelnya sampai di mana? Distrik? Sampai ke kampung. Dari kampung, kelurahan, distrik, kabupaten, dan itu nanti sampai ke nasional. Dia dapat kopian semua? Kami kasih. Soft file-nya kami kasih, sehingga teman-teman, biasa kalau distrik kami sebarkan lewat teman-teman WGUP kepala distrik, bagian pemerintahan, puskesmas juga kami sebarin, dan memang itu memang data publik dan bisa diakses secara langsung di websitenya Dukcapil. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang peran. Siap. Sekarang ini untuk kemudian, ya tadi kita tahu bahwa tidak sempurna semuanya yang kita usahakan. Siap. Tapi pasti ada bolong-bolongnya. Nah, untuk menggerakkan semua orang untuk mendapatkan misalnya contoh IKD atau KIS atau kartu-kartu yang lain, identitas kependudukan, itu sebenarnya bergeraknya bagaimana? Dari Dukcapil yang turun ke bawah atau masyarakat yang harus didorong lewat pemerintahan yang vertikal ya? Seperti itu ya. Oke. Tadi saya sudah diskusikan di awal, jadi layanan kita memang terbagi dalam 2 sektor, satu yang digital, satunya yang memang masih online, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Makanya layanan kami sebarkan sampai ke level bawah di kelurahan, beberapa kelurahan kami klaster yang terdekat gitu, satu layanan di situ, sehingga semua masyarakat dari 1-2 kelurahan bisa mengakses satu tempat, bisa selesai. Dan semuanya bisa cetak di tempat loh Mas Ernest. Jadi KIA, akte kelahiran, KTP, KK, semua bisa cetak ke tempat langsung. Begitu juga layanan kami di saat jemput bola nih. Kalau saya kemarin baru dari Singa, pedalaman, terus dari Aparuka gitu ya, dan terus dari kemarin di Timika Pantai gitu. Di semua di titik-titik yang dulunya blank spot. Kami ya gunakan teknologi, pakai Starlink, pakai segala macam gitu. Semuanya bisa ready cetak di tempat langsung. Real time dan langsung diserahkan kepada warga. Dia itu yang alhamdulillah jadi kami juga lega karena progres pekerjaan langsung terselesaikan di lapangan gitu ya. Biarpun bercapek-capek pagi siang malam gitu misalnya turun di lapangan, tetapi langsung selesai diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat juga sangat terbantu nih. Begitu langsung dan dokumennya langsung di bawah. Gitu kan, diserahkan langsung saat itu juga dan sangat efisien. Bayangin kalau masyarakat dari Jita, dari Poteburu, dia harus berapa transponnya untuk sampai ke kota di sini. Yang begitu kami layani jemput bola selesai ditempatkan semuanya. Tahun ini kami sisir dari pesisir semua. Yang gunung juga masuk, dan alhamdulillah kemarin wujud komitmen ya, sekali lagi ini, wujud komitmen Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati itu bagaimana memberikan pelayanan yang begitu dekat ke masyarakat, cepat dan akurat. Kami juga didorong di tahun 2026 untuk penguatan dari aspek kebijakan dan juga anggaran, bagaimana pelayanan ini benar-benar bisa menjangkau terus sampai ke titik jauh. Dan kalau kami kapan-kapan harus ikut saya nih ke pedalaman ini. Siap. Kita coba supaya benar-benar ini Pak Slamet nggak hanya ngomong-ngomong doang ini. Jadi kita rasakan yang depan yang utama adalah bagaimana kita berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Pak Slamet, kalau di kamera ada teman-teman yang sekarang nonton, mereka belum didatangi sama rombongan Pak Slamet, gimana tuh? Dan harus kemana? Boleh, enggak apa-apa. Silakan masyarakat yang mengakses layanan di Dukcapil, di kantor distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Wania, gitu ya. Terus di SMP 5 dari Iwaka, di Kuam Kenarama, di Mapurujaya, di Kokono, di Atuka, hari ini pun ada layanan kita di sana. Dan itu digital, nanti itu langsung selesai di tempat semuanya. Dan di MPP juga kami setiap hari Sabtu tuh buka gitu. Jadi biasanya kan 5 hari kerja nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kami di Dukcapil dan MPP, teman-teman MPP buka juga sampai hari Sabtu. Ini apa mengantisipasi masyarakat Mimika yang tadinya misalnya hari sibuk dari kerja, dia bisa datang dong di hari weekend atau sambil juga kan hari Minggu biasa Car Free Day nih. Ini kan program prioritas Pak Bupati.
masyarakat habis Car Free Day santai-santai olahraga bersama keluarganya, KTP-nya ini bikin dah gitu, jadi dekat. Jadi semua biasa. dulu kami ikut bergabung di Car Free Day, tapi karena waktunya yang sangat mepet gitu ya, hanya jam 6 sampai jam 10 gitu. Sementara kadang masyarakat antriannya panjang, jadi kan mengganggu lalu lintas. Jadi kami langsung buka MPP, ganti kabel aja di MPP, sehingga mereka bisa sampai ngakses sampai jam 12, jam 1 kami bisa stay. Luar biasa. Termasuk yang nikah, Mas Ernest. Yang nikah pencatatan sipil itu hari Sabtu, hari Minggu pun kita layani ya teman-teman ya. Gitu. Jadi masyarakat sudah terjadwalkan itu. Dan kemarin kami habis melakukan nikah masal dalam rangka HUT Korpri dari baru pasang yang HUT Mimika kemarin untuk menyisir saudara kita yang orang asli Papua yang dipesisir. Semua itu yang penting yang Pak Pastor sudah keluarkan nikah gerejanya, langsung kami catatkan nikah sipilnya sehingga mereka tercatat kawinnya secara agama dan juga secara negara. Itu juga yang di teman-teman di KUA. Jadi kalau kerjanya memang kerja kolaboratif. Kuncinya cuma di situ. Kolaboratif, terus mengupdate perkembangan dan adaptif, dan jangan berhenti berinovasi. Luar biasa. Gitu. Pak Slamet tadi sudah sempat singgung tentang Kopri. Ini kebetulan peringatan HUT Kopri. Mungkin ada yang mau Pak sampaikan kepada teman-teman yang ada di Dukcapil. Ucapannya dan juga kepada teman-teman sejawat yang ada di luar sana. Terima kasih. Tapi sebelum bisa jawab itu, ada satu yang tadi terlewat tentang IKD ya. Benar. Kependudukan digital. Dan alhamdulillah dari sejak tahun 2002 yang lalu kita sudah terbitkan dari Kemendagri, Dukcapil menerbitkan identitas kependudukan digital. Jadi apa itu? Yaitu KTP yang sifatnya di digital, semua ada di ponsel. Bukan hanya KTP, tapi kartu keluarga, biodata, akte kelahiran kita, anak-anak kita, gitu ya, data keluarga kita, gitu, termasuk historis layanan. Dan publik bisa mengakses langsung dari situ. Yang sudah install aplikasi, sudah aktivasi IKD-nya, bisa bertransaksi secara data. Jadi kalau mau ngurus pindah, nggak perlu lagi lewat Dukcapil. Bisa nanti master harus aktivasi. Dan ini di Mimika sudah tembus di 21.000 lebih. Jadi masyarakat Mimika ini yang sudah aktivasi identitas kependudukan digital. Tepatnya adalah 21.663. Dan ini yang salah satu waktu begitu di launching di tahun pertama di tahun 2023, Dukcapil Mimika waktu itu yang Peres sembung lagi penghargaan. Dapat mulai dari Dukcapil Kemendagri termasuk kabupaten yang tercepat melakukan aktivasi IKD gitu ya. Tapi sekarang semuanya terus berjalan. Target kita apakah semuanya akan ter-IKD? Target kita seperti itu. Tetapi kita tetap mengikuti dinamika. Jadi pemerintah harus adaptif ya. Jadi kayak dulu Mas Ernest, semuanya kita antri di bank, pakai buku rekening dia. Terus ada ATM, kita pakai ATM semuanya. Hari ini lama-lama nggak pernah ada pakai ATM nih. Itu semuanya sudah ada di ponselnya. Jadi masyarakat yang sudah bisa melek digital ya pakai digital. Yang masih fisik kita cetakkan fisiknya sehingga semua tidak menjadi kendala. Dan ini sudah all access. Mas Ernest kalau misalnya mau berangkat aja, sudah nggak perlu pakai nunjukin KTP 4 kali nih. Di tempat lapor pertama pintu gate pertama ditanya KTP. Nanti di tempat boarding tanya KTP lagi. Begitu naik mau ke pintu pesawat tanya lagi. Di depan pramugari sudah di pintu pesawat ditanya mana KTP-nya dan di boarding pass-nya gitu. Sampai 4 kali ya. Kalau sudah di digital gitu kan semuanya boarding pass satu ada di ponsel, KTP digital semuanya ada di ponsel dan nggak ada cerita KTP hilang. Jadi kalau hilang ya hilang ponsel nanti beli lagi. Tetapi artinya semua jadi lebih mudah dan itu bisa share langsung dan lebih akurat. Dan karena yang tahu adalah kita sendiri karena pinnya ada di kita sendiri. Kalau hilang gimana? Hilang tinggal nanti aktivasi kembali, selesai. Berarti 21.660 yang sudah aktif ini mereka harus datang ke Dukcapil. Benar, aktivasinya harus ke Dukcapil, tapi nggak ada di kantor Dukcapil, Mas Ernest. Bisa di layanan kita yang ada di kelurahan, di distrik, di rumah sakit, atau saat kami pelayanan jemput bola, di pedalaman pun kami bisa aktivasi. Kemarin beberapa guru masyarakat yang di Atuka, di Kokono juga langsung bikin IKD-nya juga. Gitu. Jadi yang sudah memiliki ponsel. Ya nggak ponsel ya kita cetakin KTP fisiknya, ada apa-apa sehingga semuanya bisa berjalan. Dan intinya adalah bagaimana kita bisa layanan publik itu bukan hanya untuk yang melek digital yang kita perbaikan pelayanan, yang masyarakat pun kita utamakan karena semuanya harus bisa jadi pegangan. Gitu. Baik. Kita lanjut ke HUT Kopri. Kopri tadi Kopri ini adalah momen bersejarah untuk para ASN. Bagaimana semangat HUT Kopri diwujudkan dalam etos kerja sehari-hari ASN Dukcapil? Betul, alhamdulillah. Kalau begitu saya ngopi dulu. Biar tambah semangat. Mas Nana silakan. Wah, ini kopi apa? Bismillah.
Iya. Yang paling mendasar adalah bahwasanya kita sebagai aparatur sipil negara, kita adalah pelayan dari masyarakat. Oke. Kita kepanjangan tangan dari negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Memberikan apa? Dengan penuh dedikasi, profesionalisme, prestasi yang terbaik yang kita bisa berikan untuk layanan kepada masyarakat. Muaranya cuma itu. Dan itu harus dibangun dari hati kita yang ke depan. Wih, saya jadi merinding. Hati kita yang paling utama. Hati kita ya terus kita harus adaptif, ya boleh cepat berpuas diri dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Terus responsif terhadap ya visinya Pak Bupati ini kan responsif. Jadi itu yang paling utama. Kecepatan kita bisa inikan masyarakat, tanggapan kita dan juga mengakumulasi itu dalam suatu kebijakan dan langsung tereksekusi dalam layanan. Itu paling utama. Itu yang kedua adalah kita dimanapun ditugaskan harus bisa maksimal. Saya juga hanya tiba-tiba di kantor. Saya dulu lama di distrik. Di Tembagapura, di Koamkil lama, gitu ya, pindah di Mas Protokol pemerintah. Jadi dimanapun kita bertugas, semuanya ada masanya, ada waktunya, dan di saat kita diberikan kepercayaan sama pimpinan, sama Tuhan sejatinya yang mengamanahkan itu, kita lakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Tentunya sebagai ya ASN tidak banyak, pasti banyak punya kekurangan, kesalahan, tetapi kita terus berkolaborasi, saling melengkapi antara pimpinan dan semua stakeholder untuk sama-sama bersinergi membangun dan layanan. Dan paling utama salah satunya ada Mas Eros adalah bagaimana kita juga harus sering mau mendengar masukan dari masyarakat lewat layanan pengaduan. Jujur, 16 inovasi di Dukcapil itu kebanyakan justru lahir dari pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat yang kadang mengadu lewat IG, kadang di Facebooknya sahabat Dukcapil, kadang juga yang datang ini kok nggak susah. Oh ya ini kesusah apa yang bisa di ini ya. Ah itu yang kita coba bagaimana diskusi dengan teman-teman sama-sama di internal. Yuk kita ramu gini ya bisa nggak? Ini ramu gini bisa nggak gitu. Dan nggak harus mahal. Ya, inovasi itu sebenarnya nggak harus kita dikasih duit baru berusaha. Enggak. Bagaimana permasalahan sekecil apapun atau yang seberat apapun di depan kita. Kita ramu analisa ya. Kita coba kumpulkan datanya secara cepat apa yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan, kita ramu, rumuskan kebijakan, kita coba lakukan. Gitu. Secepat mungkin. Tentunya akan dari pengembangan. Makanya, yang pertama masih kurang maksimal akan dikembangkan terus. Gitu. Jadi, tetapi tidak boleh berhenti gitu. Makanya, apalagi kalau sekarang adanya Mimika Center begitu semuanya harus data itu akan masuk lewat satu pintu, itu akan sangat membantu. Dan kami sangat mengapresiasi kehadiran itu, Mas Ernest. Jadi nanti layanan-layanan aduan yang setiap instansi tab dinas ini sudah harus memang terkoneksi dalam Mimika Center. Dan ya kami udah tugaskan nih kepada staf kami di Dukcapil untuk betul-betul nanti ya on time, real time bisa langsung mengeksekusi. Dan mudah-mudahan itu bisa menjawab cepat bukan hanya pengaduan, tetapi ada layanan pun di masyarakat tiba-tiba, Pak saya KTP hilang, gimana caranya? Ya kami bisa harus follow up. Pak anak saya beroler nggak punya akte, termasuk hari ini nih, ini hari libur nih. Hari libur, tadi malam kami diinfokan ada pasien di RSUD di IGD yang sudah 2 hari 2 malam dirawat di sana dan nggak punya identitas. Kami turunkan tim siaga Dukcapil. Nah, di Dukcapil ada tim siaga. Tim siaga yang khusus melayani masyarakat yang nggak bisa mengakses layanan publik ke kantor dengan kondisi keterbatasan, mungkin disabilitas, mungkin orang yang sakit di rumah-rumah, di masyarakat atau di rumah sakit yang sudah terlanjur dirawat nggak ada. Kami layani jemput bola tempat di situ. Begitu sudah di ruang perawatan kami cek datanya biometrik, di sistem nggak ada, kami langsung input datanya, siapa namanya, input dalam sistem, kami cetak KK-nya, KTP-nya dan serahkan langsung di tempat. Dan itu langsung terkoneksi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Sehingga saudara-saudara kita yang mengalami musibah seperti itu ya, atau saudara kita yang dari pedalaman yang mungkin nggak punya dokumen data yang datang ke Caritas langsung selesai. Jadi mereka pulang berobat sudah harus sehat, bawa obat juga bawa dokumen kependudukannya. Dan itu kita komitmen Pak Bupati, Pak Wakil tentunya, dan kita semuanya untuk menghadirkan layanan yang tadi, yang cepat, akurat dan tanggap. Responsifnya itu penting sekali. Padahal kalau dipikir wah ini hari libur. Kami kalau di Dukcapil nggak akan hari libur. Dari lahir malam pun kita kalau memang malam itu mau diterbitkan akte kelahiran, kami bisa terbitkan akte gitu. Jadi seperti itu sehingga masyarakat bisa memberikan layanan. Tetapi kebanyakan memang warga kita juga sering masih senang ke kantor karena kantor kita juga kita buat senyaman mungkin. Mas Ernest di sini wifi-nya gratis,
disediakan kopi, teh gratis gitu ya, ruangannya juga rapat representatif. Jadi benar-benar waktu itu visinya Pak Bupati adalah menghadirkan layanan publik yang senyaman mungkin. Gitu ya, apalagi kemarin beliau dengan kesungguhannya yang luar biasa, komitmen yang tinggi luar biasa, meresmikan mall pelayanan publik yang tadi Pak Seru singgung ya. Itu yang pertama di Papua Tengah ya. Dan hebatnya di Mimika ini kemarin sekaligus di launching oleh Bu Menteri MPP fisik di layanan ininya loket dan MPP digitalnya. Yang kemarin waktu kunjungan baru 3 hari lalu kunjungan Pak Asisten Deputi dari Kementerian Perdagangan langsung menyerahkan izin nakes yang diproses secara melalui MPP digital nasional. Terintegrasi MPP digital daerah dengan nasional. Dan ini nanti memudahkan teman-teman di nakes yang di pedalaman bisa mengakses langsung. Mudah-mudahan ini akan dikembangkan terus ke layanan sektor publik yang lain. Jadi bukan hanya untuk nakes, bisa untuk pensiun dan juga data yang lain, tapi akan terkolaborasi. Dan saya yakin di Mimika, ya, berarti Mimika Center tuh akan menjadi mengkolab semua itu dan bisa meramu. Jadi publik cukup dari concernnya udah langsung bisa semua gitu ya. Kemarin saya ikuti sosialisasi loh Mas terus. Wah keren nih sebenarnya, saya langsung buka ponsel, masuk login masuk sudah bisa ngasih apapun gitu. Wah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Insya Allah kami sangat sebagai bagian dari instansi Dukcapil sangat mendukung ini, kita sukseskan dan sama-sama kita berikan yang terbaik buat masyarakat Mimika. Siap. Begitu Pak, Mas Eros. ini sudah singgung tentang komitmen, Pak. Saya mau dipertegas lagi. Boleh. Mungkin kira-kira kalau ada keluhan masyarakat yang masuk baik dari kanalnya kita di Dukcapil sendiri maupun melalui Mimika Center ataupun media-media lain, kira-kira seberapa cepat merespon dan seperti apa responnya? Tadi mungkin sudah highlight, tapi ini pertegas. Ya, kami sangat berkomitmen ya. Paling kuncinya di situ. Jadi apa gunanya kalau visinya beliau responsif baru kita slow respon. Nah, ini catatan penting yang perlu diketahui. Berarti kita nggak mampu menerjemahkan di situ. Ya. Gitu. Jadi kalau di Dukcapil zaman dulu kita bisa seminggu baru jadi itu dokumen kependudukan. Kami punya brand sekitar 2 tahun yang lalu adalah Semedi, sehari mesti jadi. Ya. Tetapi begitu tuntutan zaman semakin luar biasa, digitalisasi semakin berasa, di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bilang, Mas Selamat, Pak, bisa nggak Dukcapil 15 menit selesai? 15 menit jadi. 5 menit pun bisa jadi. Jadi kita tergantung cash memang, cash dokumen-dokumen kependudukannya. Karena yang datanya sudah bagus, itu kecepatan yang kita layani bisa itu. Seperti itu. Ya kecepatannya itu tadi saya bilang, bisa yang tadi yang di buktinya gini, yang tadi misalnya ada bayi lahir di puskesmas, hari itu langsung kita proses, langsung PDF-nya masuk. Mereka bisa input langsung dalam satu sehat aplikasi Kemenkes. Gitu. Langsung bisa terlayani. Jadi gitu nih. Terus kecepatan-kecepatan itu ya memang kami di Dukcapil tidak berhenti melakukan ini, BIMTEK dan transfer ke knowledge kepada SDM kita. Dulu orang yang petugas yang nyetak KTP saja, KK saja. Sekarang semua Dukcapil semuanya bisa all in. Satu orang bisa ngelayani. Ada beberapa operator kami yang kami siapkan. Salah satunya itu yang operator-operator terbaik yang kami siapkan untuk jadi adminnya Dukcapil yang akan terkoneksi ke Mimika Center. Itu sehari dia bisa melayani di loket, bisa melayani akses yang di puskesmas, ngasih di kawar dalam satu waktu yang bersamaan. Bisa langsung dia replay dari PC dan laptop dan itu langsung real time. Dan jadi minimal ya kalau Pak Bupati bilang tadi kami dulu sehari mesti jadi, sekarang harus 15 menit, setengah jam paling lama begitu. Ya tergantung antrian. Dan kami sebenarnya masyarakat Mimika juga nggak harus datang ke Dukcapil ya, karena memang bisa ngasah layanan online kita di web kita yang baru itu juga. Itu sudah ada antrian online dari 2 tahun yang lalu gitu. Cuman memang masyarakat tuh kadang pengen kalau nggak datang tuh macam nggak plong gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena yang datang kita layani, yang online kita layani gitu semuanya. Kalau kita coba ngeliat Google review-nya Dukcapil Mimika, ya alhamdulillah respon masyarakat sangat positif. Ada misalnya ada kritikan, masukan, itu kami langsung cepat tanggapi, formulakan dan langsung harus direspon. Itu komitmen kami dan apalagi kalau nanti sudah ada Mimika Center gitu ya. Jadi masalah kanal pengaduannya kan nggak hanya di Dukcapil nih, bisa terkoneksi langsung ternyata. Itu bagi saya ada first time dan saya sudah siapkan personel yang terbaik untuk itu. Dan memang kecepatan layanannya bisa harus kita utamakan. Gitu. Baik, terima kasih sekali ya. Apresiasi yang tinggi dari kami dan tentunya masyarakat Mimika tentang berbagai terobosan. Kami sebelum sampai di closing, Pak Selamat izin
mungkin kasih bocoran sedikit. Wis. Apalagi setelah ini, what next? Apa yang sekarang yang nanti mungkin di tahun 2026 akan menjadi, karena langkah-langkah dari Pak Slamet dan tim di Dukcapil ini kalau di masyarakat itu bilangnya terakoso. Oh, terakoso. Itu selalu wow. Nah, what next yang akan dilakukan? Siap, alhamdulillah ya. Kami terus akan di 2006. Fokus kita kemarin saya sempat diskusi intens dengan teman-teman dari Mimika Center ya. Kita akan menyiapkan aplikasi yang memang terkoneksi langsung bisa diakses oleh publik. Oke. Itu banyak. Meskipun dari SIAK kami punya Dukcapil lewat identitas kependudukan digital itu sudah bisa diakses langsung oleh publik. Tetapi kan masih terbatas orang yang sudah aktifasi. Bagi yang belum, tadi kanal itu yang akan kita siapkan ya, dan kita akan support itu, insya Allah mudah-mudahan di 2026 ya bisa terrealisasi. Nanti kita akan terus kembangkan itu dan layanan kita akan semua cetak. Di beberapa daerah Mas Herlos itu layanannya nggak sampai ke desa tapi nggak bisa nyetak. Saya tanya hanya sampai di istri. Kami yang di kelurahan, ya yang ada di kelurahan, yang ada di rumah sakit itu semua langsung semua dicari di tempat. Semua dokumennya, gitu ya. Dan itu terus kita kembangkan sehingga bagaimana fokus kita untuk terus melakukan inovasi, dan yang paling utama kami tidak akan berhenti melakukan pelayanan jemput bola. Ini yang sangat signifikan dampaknya karena tadi masyarakat yang harusnya berbondong-bondong ke kantor jadi sepi. Target kami adalah kantor Dukcapil itu sepi. Tapi sepi bukan karena tidak ada orang, tetapi memang masyarakat sudah punya dokumen kependudukan. Nah, makanya di pemerintah punya gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Jadi kita membangun kesadaran masyarakat bagaimana bisa mengupdate data. Jadi bukan karena ada bansos baru bikin KK, bukan karena mau pemilu baru kita sibuk bikin KTP, bukan. Jadi memang kebutuhan publik ini penting. Sekarang semua bagi data. Jadi kalau datanya nggak valid, ya pasti nggak terkoneksi. Misalnya Mas Hera sekarang nih bikin mau beli kartu baru, gitu ya, kartu nomor HP. Tapi kalau datanya dulu kan diinput sembarang, sekarang diinput nicknya nggak valid dengan sistem. Ya pasti tertolak. Nggak bisa. Jadi semua sudah terkolaborasi. Jadi NIK ini digunakan lebih dari 7.000 lembaga kementerian dan BUMN se-Indonesia, dan termasuk yang Dukcapil Mimika yang semuanya bisa diakses secara real time gitu ya. Insya Allah kita terus berkomitmen memberikan yang terbaik, mendukung visi misi Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati 5 tahun ke depan, dan mudah-mudahan bisa menjadikan Mimika ini semakin maju. Dan hari ini luar biasa ya. Bupati kemarin dapat penghargaan Harmony Awards. Ini berkah juga buat Mimika, bukti memang kebersamaan, kerukunan, toleransi gitu ya. Untuk benar-benar Mimika rumah kita tuh kita bisa wujudkan bersama untuk kita menjadi barometer kemajuan bukan hanya di Papua Tengah, tetapi di Indonesia. Jadilah Mimika miniatur dunia, miniatur Indonesia, semuanya ada di sini dan semuanya bisa menjadi ini. Dan Mimika memang tidak kalah. Tadi saya bilang berbagai kemajuan-kemajuan prestasi semua telah diraih oleh Pemda Mimika, tetapi kita juga tidak boleh terlalu berbangga diri karena memang juga itu bagian dari apresiasi. Tetapi tadi hadirnya Mimika Center tadi ya, kecepatan-kecepatan kita dalam memberikan respon kepada masyarakat, memberikan pelayanan-pelayanan yang prima, betul-betul prima, itu harus terus kita gelurakan dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, sekali lagi, inovasi tidak boleh berhenti. Nggak perlu harus biaya besar, uang banyak baru bisa inovasi. Tetapi begitu setiap masalah yang ada kita hadapi dalam internal kita sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing, itu kita bisa ramu dalam suatu inovasi. Bagaimana? Itu yang ditunggu masyarakat. Yang lambat jadi cepat, yang dulu mahal jadi murah. Kalau perlu gratis gitu ya, di Dukcapil semuanya kita pastikan gratis. Dan masyarakat Mimika kalau ada yang masih bilang bayar-bayar, laporkan langsung ke kami dan saya eksekusi. Nggak boleh, semuanya harus gratis, gratis dan gratis. Dan nggak usah lewat calo-calo atau titip orang, no. Semuanya mudah. Mau di kelurahan juga mudah, di kecamatan, di distrik mudah, di Dukcapil mudah. Yang Bapak Ibu mengakses layanan online WhatsApp-nya nomor Orlando Dukcapil dan juga Sininca, itu dokumennya kami proses real time, langsung kita antarkan door to door ke rumah gratis, bebas ongkir dan tripping. Kemarin diapresiasi sama Pak NRB. Loh berarti ini kayak di Jakarta? Wah ini Pak, Jakarta juga belajar sama Mimika sebelumnya. Gitu. Dan mungkin kalau di kota-kota besar pasti kadang pakai Gojek yang lain-lain, kan tetap warga membayar. Mimika dibayar tanpa membayar.
Wah, gitu. luar biasa. Dan petugas kami yang mengantarkan itu betul-betul kami sudah latih untuk berdedikasi profesional, tidak boleh menerima tip. Begitu berani menerima tip, saya akan laporkan ke pimpinan dan hari ini kita berhentikan. Itu wujud bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan publik. Kalau gratis ya dari kantor dinas sampai ke level ke bawah pun yang di kelurahan kecamatan semua Harus gratis. Dan saya nitip masyarakat tidak boleh memberikan tips, no tipping. Kalau gratis, bebas ongkir, no tipping. Nggak boleh ada tip-tips, karena supaya kita semua bisa bekerja secara profesional. Jadi baik itu bukan dari aparatur saja, tetapi dari ekosistem ini semua harus jadi baik. Gitu Mas. Luar biasa. Kita minum teh dari Dukcapil dulu. Ini kopinya luar biasa. Makasih. Teman-teman makasih ya tadi yang sudah buatin kopi. Kasih. Pak Slamet, tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari cerita-cerita dalam Podsling hari ini. Jam kita ngobrol nggak kerasa ini. Ya tadi kita terlewat dengan ucapan komitmen Kopri dalam Kopri ya, Kopri. betul. Dan kemudian mungkin juga sekaligus kita mau sampaikan semangat dari Pak Slamet untuk ditebarkan juga kepada teman-teman ASN di mana saja, terutama di Kabupaten Mimika. Silakan. Baik, terima kasih dalam rangka HUT Korpri yang ke-54 tahun 2025. Mas Ernest, kita semuanya, saya secara pribadi dan semua seluruh jajaran, kita sesama ASN di seluruh Indonesia, mari kita berikan yang terbaik yang kita bisa untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita. Kita, seperti tema tahun ini ya, bersatu berdaulat untuk dalam mewujudkan Indonesia maju. Gitu ya. Bukan hanya Indonesia maju, Indonesia itu bisa maju karena apa? Ya provinsinya maju. Provinsinya maju siapa? Kabupatennya maju. Kabupaten maju, kecamatan maju, desanya maju, kampungnya maju, kelurahan maju, semua akan maju dengan sendirinya. Jadi jangan kita bermimpi maju besar itu seolah-olah kita akan jadi besar. Dari puzzle-puzzle kecil yang terkumpul jadi terkolaborasi, membangun bangunan yang kuat, fondasi yang kokoh, bangunannya kuat, dan itulah menjadi kesuksesan yang hari ini Pak Bupati selalu sampaikan, menjadikan Mimika adalah rumah kita. Artinya menjadi bangunan yang kokoh, yang betul-betul mengayomi, melindungi, dan juga melayani masyarakat kita di manapun, memberikan pelayanan yang secara inklusif tanpa diskriminasi gitu ya, yang datang dari jauh ya sesuai antrian, yang karena semua bisa dilayani dengan baik dan seramah mungkin, karena pelayanan itulah yang dibutuhkan. Masyarakat kita kadang jauh-jauh dari pedalaman sudah datang ke kita gitu dengan biaya segala macam kos yang begitu besar, ya kita harus berikan yang terbaik buat mereka untuk mereka bisa mengakses layanan itu. Dan harusnya adalah mudah, cepat, dan terbaik. Dan yang kedua adalah kuncinya adalah berkolaborasi. Jadi nggak bisa kerja sendiri-sendiri sekarang. Makanya begitu kemarin saya dengar Mimika Center gitu ya, bahkan mengkolab semua aplikasi semua menjadi satu portal. Wah, itu keren banget. Saya termasuk yang sangat mengapresiasi itu, dan kita siap mendukung bisa sukses. Yang kedua setelah kolaborasi adalah tadi jangan berhenti berinovasi. Gitu ya. Kalau Pak Bupati apalagi sekarang membentuk instansi baru ya, UPT Beridaya. Wah, itu kan dari dinas baru Beridaya, ini luar biasa ini. Kayaknya Indonesia mungkin bisa dihitung jari, termasuk yang di Mimika. Benar sekali. Ini tentu mewujudkan visinya beliau ya, untuk benar-benar menjadikan Mimika semakin inovatif dan menjadi barometer kemajuan buat Indonesia, khususnya berawal dari timur. Kalau matahari terbit dari timur, kenapa nggak kita maju duluan? Ya. Tetap harus semangat. Semua ASN se-Indonesia, se-Kabupaten Mimika, dan kita semua seluruh jajaran Dukcapil, tentu saya sebagai pimpinan dalam memberikan pelayanan, banyak kekurangan, kesalahan, kami mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, dan insya Allah masukan dari masyarakat, dari semua stakeholder terus sangat berguna. Itu adalah kritikan, dan apapun itu adalah suplemen buat kami. Jadi kita nggak boleh anti kritik, yang masuk lewat Mimika Center kah, jabatan manapun, itu harus kita cepat ramu, kita tanggapi, dan kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Sama-sama bekerja sama, saling berkolaborasi, terinterkoneksi, terbangun dalam satu sistem yang beres, sehingga terbentuk suatu ekosistem layanan publik yang bisa menghadirkan pelayanan yang betul-betul prima, terbaik untuk masyarakat Mimika. Saya rasa itu Mas Ernest. Luar biasa. Siap. Pak, ini besok kita juga akan ada teman-teman dari duta-duta dari berbagai daerah datang untuk Pesparawi.
Pesparani. Iya, betul. Nanti mungkin ini juga akan menjadi kontennya teman-teman media untuk menyampaikan ucapan itu. Boleh sekalian sampaikan ucapan selamat datang dan juga selamat berlomba kepada teman-teman. Keren benar ya. Kebetulan kita dua kayaknya masuk panitia nih. Udah, masyarakat kita sebenarnya kita dari Papua Tengah ya, dari 8 kabupaten Papua Tengah. Selamat datang, sudah pada berdatangan ya? Sudah berdatangan banyak sekali ya. Dari Dogia dan yang lain sudah pada datang. Selamat datang di Mimika. Salam hangat dari kami semua para panitia dan seluruh masyarakat Mimika beserta para pimpinan. Selamat mengikuti Pesparani kedua di tanah Mimika. Mudah-mudahan semuanya sukses dan bagaimana teman-teman kita semuanya bisa menjalin keberagaman dalam harmoni ya, sesuai dengan temanya Pesparani ya, untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan kami siap menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian dan sukses dalam berPesparani dan Mimika. Selamat datang di Bumi Mimika, tanah harmoni dan bagian dari mewujudkan kerukunan di Indonesia dan di Kabupaten Mimika. Luar biasa. Keren. Siap. Terima kasih. Selanjutnya kita akan datang ke closing. Pak Slamet izin mungkin 2 sesi closing. Yang pertama itu adalah ajakan kepada semua masyarakat untuk menggunakan layanan yang sudah disiapkan atau dibuat sama Dukcapil. Dan kemudian mungkin sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan pihak yang mensupport. Nanti di ujung dari kita punya cerita, saya akan closing. Dan saya sampai di kalimat Amolongo Nimowiti Misaipa. Kemudian Pak Slamet dan saya bilang Mimika rumah kita MNM Yawari. Saya Amolongo Nimowiti Misaipa. Mimika rumah kita MNM Yawari. Silakan closing. Baik, terima kasih momentum dalam HUT Korpri ke-54 tahun 2025 hari ini. Terima kasih teman-teman dari Mimika Center, luar biasa. Ini podcast keliling loh. Podcast keliling. Wah, ini memang di tengah-tengah padanya tadi HUT Korpri, ada Pesparani, sehingga teman-teman kemarin sempat chatan kemudian bisa nggak ya kalau selang dari lokasi, karena kebetulan jam 1 ini kita rapat lagi nih di aula di sebelah dengan teman-teman Pesparani Manita. Dalam teman-teman berkenan hadir, terima kasih kedatangannya, silaturahminya. Kami sangat menyambut hangat ini momentumnya baik. Ini tentunya nanti semua instansi akan kebagian ya Mas Taras ya. Dan intensitasnya harus lebih sering. Lebih sering nanti mungkin nextnya kita bisa via Zoom juga tidak apa-apa gitu ya, biar lebih sering. Jadi betul-betul kalau ada masukan dari masyarakat bisa langsung kita secepat mungkin kita kelola dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, masyarakat Mimika terus mengupdate data kependudukannya ya. Yang kakaknya belum diupdate, kalau ada anaknya baru lahir langsung dilaporkan supaya kita terbitkan kartu identitas anaknya, akte kelahirannya, kartu keluarganya. Begitu yang 17 tahun yang belum merekam KTP biometrik, silakan rekam KTP. Yang belum aktivasi IKD, identitas kependudukan, silakan melakukan aktivasi identitas kependudukan sehingga semuanya data kita semakin akurat, update dan bisa dijadikan rumusan pemerintah maupun swasta dan kebijakan lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita Mimika. Saya itu Mas Ernest, teman-teman Mimika Center, saya berharap jangan yang pertama kali datang. Kita datang terus, nanti salah saya juga akan silaturahmi dan juga ajang sana ke ini ya, sekretariatnya di mana di Puspen ya? Iya, Puspen. Di kantor Bupati. Salah lah, kita akan sering diskusi, ngobrol-ngobrol dan juga bagaimana terkadang dari hal yang ringan-ringan seperti inilah banyak lahir kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Setuju. Yang sangat menyentuh karena teman-teman saya rasa punya base data yang luar biasa ya, bisa mengkolab semuanya dan nanti itu sangat kita tunggu untuk kita sama-sama bisa wujudkan dalam mewujudkan ekspektasi masyarakat. Saya rasa itu dan sukses selalu. Kita semuanya terus mendukung, mensupport Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat kita Mimika sesuai dengan tentunya bidang tugas kita masing-masing. Luar biasa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi podcast keliling Mimika Center bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Pak Slamet Sutejo SSTP. Bapak Ibu, para penonton dimanapun Anda berada, hari ini dari cerita kita bersama Pak Slamet, kita tahu bersama bahwa layanan yang dibuat oleh Dukcapil Kabupaten Mimika ini sudah sangat terbuka, sangat merakyat dan dekat dengan kalian semua Bapak Ibu sekalian. Untuk itu
Silakan dengan layanan yang semakin mudah, semakin cepat dan modern tersebut, hak-hak administrasi kita terlayani dan kita semua bisa terdata untuk menjadi penunjang untuk layanan pemerintah maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Untuk kritik dan masukan serta hal-hal yang ingin disampaikan sebagai bagian dari dukungan kita terhadap kebijakan maupun pelayanan di Kabupaten Mimika bisa disampaikan melalui kanal Mimika Center maupun juga kanal Dukcapil yang telah dibuka. Kita tahu bahwa ada rekan-rekan kita Mimika Center yang juga akan merespon ke lapangan. Dukcapil sendiri juga punya tim siaga yang juga akan merespon ke lapangan dan memberikan pelayanan yang terbaik dan tentunya harus di-highlight gratis notif. Siap. Terima kasih buat kita semua. Demikianlah Postlink hari ini bersama dengan Pak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika. Amolongo, Nimawitimi Saipa, Mimika rumah kita, MNW Yaware. Luar biasa. Terima kasih Pak Hadi, selamat.